Kalau libur ngumpul kawan, apa ngumpul keluarga? Ini mau jujur atau keluarga dong. Bohong. Ada yang single, ada yang sudah punya anak 2. Mungkin yang beristri 2 pun. Jadi sekarang orang mau jadi wali kota, kita jadi wali kota dari dulu. Pakai baju koko, pakai baju yang penting sih. Jangan sampai nggak pakai baju. Mana saya, Bang? Kenapa Bang memilih mana? Soalnya kalau sekali mana jarang meleset sih. Oh, selamat datang di Ruang 1007. Saya Santi Jasmara akan menemani Rama Sinta. Saat sekarang ini saya punya tamu laki-laki. Dia sangat tampan, tapi udah double ya, Jadi ini Rama Sinta Buat Indonesia. Ada pantun dulu. Tim Hore siap ya? Oke, pantunnya ini dia. Jalan-jalan ke belakang Padang. Cakep. Singgah sebentar di Pulau Bulu. Cakep. Kami ucapkan selamat datang. Cakep. Untuk abang kita, Teh Dino. Nggak dibalas, Bang? Nggak bilang dari tadi, kamu udah bikin dulu. Oke, kita mulai langsung wawancara nih. Bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol aja ya Bang Teddy ya. Santai ya. Ngobrol santai Siap. aja. Bang Teddy, baik kabarnya ya? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu ke sini. Sebentar aja ya. Terima kasih udah diundang. Bang Teddy, kalau dari mulai sekolah dari mulai SD lah ya, Iya. atau SD kelas 6-an sampai SMA, itu sudah pernah menjadi ketua kelas? Ketua kelas kayaknya nggak pernah, tapi ketua seksi keamanan dulu. Masa sih? Waktu SD. Ada ketua? Ada ya SD Kayak ya? kepala seksi keamanannya lah gitu. Mungkin ya. Mulai berorganisasi justru di SMA. Oke. Di SMA saat itu selain aktif di Rohis, juga sebagai ketua OSIS. Itu SMA di di SMA Pekanbaru ya. Berapa lama tuh? Dari kelas SMA 3 tahun. Dari 3 tahun dari mulai kelas 1 berarti ya? Ketua OSIS. Ketua OSIS biasanya kelas 2. Kelas 2 ya? Habis itu lanjut kuliah, juga aktif di organisasi. Kepilih jadi wali kota Praja. Itu kayak iya. Jadi sekarang orang mau jadi wali kota, kita jadi wali kota dari dulu. Hebat. Kayak ketua PIM gitulah. Berarti emang cinta banget ya organisasi ya Bang ya? Sebenarnya nggak juga sih. Saya juga mikir kayak emang sengaja saya buat atau emang udah jalannya ya. Arahnya ke sana terus gitu. Seperti itu sih. Tantangannya banyak Bali ya. Sampai sekarang kan ketua KNPI. Iya. Tinggal 1 tahun lagi ya masa periodenya ya. Betul. Ini sudah 2 tahun. Yang terberat dalam memimpin sebenarnya kan pemimpin itu adalah daya pengaruh ya. Gimana kita bisa memberikan pengaruh, ya terlepas pengaruh positif atau negatif, baik ke internal organisasi ataupun ke luar sekeliling gitu. Bagaimana karakter yang dipimpin itu berbeda-beda, apalagi KNPI terdiri dari puluhan organisasi kepemudaan, kemudian juga kawan-kawan juga ada afiliasi secara praktek ke partai-partai politik gitu. Nah, kita harus bisa hadir sebagai sosok pengayom yang mampu mengakomodir, mengkoordinasikan segala macam kegiatan-kegiatan dan yang mengarah kepada pemberdayaan pemuda. Intinya harus lebih banyak mendengarkan sih. Nah, saya ingat nih setelah lihat-lihat googling ya, bahwa pas pelantikan kan ada hadir Pak Wali Kota. Ya. Terus dia bilang begini, Pak Wakil. Pak Wali apa Pak Wakil? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada kan, tapi menurut Pak Wali silakan berikan kami pemuda. Iya. Nah, tuh coba gimana, sudah diberikan belum pemuda-pemuda itu untuk membangun kota Batam tentunya ya? 10 pemuda akan kegoncang dunia. Ya, sebenarnya tugas berat sih mengemban amanah sebagai ketua KNPI, di mana hari ini pemuda banyak sekali tantangan dan godaan ya. Namun bagaimana KNPI mampu hadir sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk berkegiatan positif. Iya. Itu sih yang penting, makanya kita dan kawan-kawan semua harus pintar-pintar milih dan melihat situasi yang tengah berkembang, lalu apa yang bisa kita buat sehingga
anak-anak muda itu dengan sukarela terlibat untuk aktif berkegiatan. Itu pasti susah sekali ya, mengurus sekian banyak pemuda dengan berbagai watak yang berbeda. Iya, ya lumayan ya, ada itu seninya lah ya, plus minusnya gitu. Bang, di masa pandemik seperti ini kan udah mau 1 tahun nih. Betul. Saya pernah lihat juga, pernah baca kalau KNPI itu melakukan suatu konser. Iya. Itu kenapa konser tuh Bang? Konser ya. Sebenarnya nggak konser juga. Dalam masa pandemi itu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Mulai dari pembagian masker, kita bagi-bagi sembako, kita mengedukasi masyarakat untuk mau berolahraga gitu. Dan yang bulan Juni, sekitar bulan Juni itu kita melihat berita yang kita baca bahwasanya banyak tenaga medis yang kemudian terserang dan kekurangan APD, alat pelindung diri. Di situ kita mulai pikir apa ya yang bisa kita buat ya. Lalu kami duduk dengan kawan-kawan musisi Batam, sastrawan Batam. Yaudah kita buat konser. Konser gimana rame ngumpulin orang gitu, kondisi pandemik lagi kan. Kita virtual gitu. Justru ini pertama di Batam. Jadi konser Amal Pemuda KNPI ini pertama di Batam yang kita lakukan secara virtual. Alhamdulillah karena niat kita tulus dan baik, kita rangkul semua musisi mau terlibat secara ikhlas. Kita berhasil mengumpulkan saat itu hampir 400 alat pelindung. Oh, alat pelindung, berupa alat ya. Oke. Jadi dananya itu langsung kita belikan ke baju APD. Itu di kemana aja tuh dibagikan? Ke rumah sakit di yang Batam ada di aja. Kota Batam. Kita serahkan kepada tim gugus COVID kota. Iya. Itu sih bulan Juni saya ingatnya itu. Tapi kan ini sekarang masih tetap berjalan nih si COVID nih. Iya. Dari KNPI sendiri ada acara apa lagi tuh? Kalau sekarang sih, pertama kan juga kalau kita lihat trennya sudah menurun ya, alhamdulillah. Vaksin juga sudah mulai jalan dan optimisme rasa semangat masyarakat kita rasakan sekarang sudah mulai bangkit ya. Justru sekarang yang kita sasar adalah bagaimana kita memulihkan kembali perekonomian. Ya, bagaimana masyarakat terutama pemuda kita edukasi untuk mampu berwirausaha, mampu kemudian menciptakan lapangan kerja dan minimal dia bisa bekerja untuk diri dia sendiri. Gitu. Nah ini yang kita pancing. Karena dalam badai pandemi kemarin itu ternyata yang sektor yang kuat menahan tsunami pandemi. UKM. UKM ya. UKM, usaha kecil menengah. Nah ini yang terus kami edukasi ke kawan-kawan pemuda, ayo kita berwirausaha. Salah satunya mungkin bisa dicontohkan, soalnya Abang juga punya kan usaha. Nah ini dia nih Ramasinta, ini promosi ya, saya di bawah ini masuk ya, satu spot. Tadi niat awalnya cuma ngasih loh, bukan mempromosi benar. Jadi nih Ramasinta, Bang Teddy juga punya usaha di Nagoya katanya ya, namanya adalah Kenshin Coffee. Ini tahun berapa nih berdiri Bang? Baru banget pas pandemi malah. Oke. Iya. Kita sambil minum ya Bang, cicip-cicip. Silakan. Bang ada teh botol teh obeng kok Bang, Oh apa-apa? iya. Enak. Pasti ketagihan. Maaf ya. Oke, lanjut lagi Bang. Jadi ini Ramasinta, Bang Teddy Inu ini selain dia sibuk di organisasi, saat sekarang ini menjadi PNS. Betul. Masih ya, PNS ya? Masih. Di Kabid Pendataan Dinas Penanaman Modal. Ya, tepatnya Kabid Perizinan Pembangunan. Oh, oke. Itu tugasnya apa aja sih Bang? Tugasnya menyelenggarakan proses perizinan, khususnya di bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Berarti kayak perumahan gitu, ruko Ya, itu termasuk ya? contohnya ya, produknya salah satunya kayak IMB, izin lingkungan dan sebagainya. Nah, selain menjadi PNS juga masih tetap ya sibuk dengan organisasi. Tadi udah KNPI, ketua KNPI sampai 2022. 2022. Jadi masih 1 tahun lagi dan mungkin masih banyak sekali program-program yang akan dijalankan. Benar kan Bang? Iya, insya Allah. Kemudian selain itu dia sibuk juga dengan apa sih berhubungannya dengan beras gitu kan, nyubuh tuh, hebat kan Ramasinta. Kita tanya-tanya ini apa aja sih Bang? Nggak ada kerjaan. Banyak banget yang diurusin. Enggak, jadi saya senang berkumpul dengan anak-anak muda, kawan-kawan itu. Jadi kebetulan kan deket juga dengan ustadz-ustadz ulama yang memang selalu mengendorse kita untuk berkegiatan positif gitu. Salah satunya Ustadz Abu Somad kemarin datang, lalu kita berkumpul. Ini anak-anak biker, anak-anak motor nih keren juga nih, kita bikin di Batam biker subuhan gitu. Jadi setiap Ahad, setiap Minggu
mereka berkumpul, sholat subuh tuh konvoy ke Masjid Mandarin keliling sekota Batam. Oh, udah ada, pokoknya udah terjadwal ya. Udah ada jadwal. Jadi senang anak-anak dia ikut kegiatan tersebut. Kadang malah mereka itu nggak tidur gitu, saking nungguin. Gitu. Jangan sampai nanti kalau mereka tidur, takut kesiangan lewat gitu. Itu berapa orang yang ikutan bikers itu subuh? Saat ini data terakhir itu sudah hampir 500. Cowok semua? Cowok semua, rata-rata cowok semua. Ada yang masih single atau udah campuran gitu Udah ya? campuran, Single. ada yang single, ada yang sudah punya anak 2. Mungkin yang beristri 2 pun. Ayo komen yang ikutan suka nyubuh bersama Bang Tedinu, silakan komen. Bang, kalau untuk nyubuh itu yang ke masjid-masjid udah berjalan berapa lama? Udah lebih dari setahun. Oke. September kemarin kita laksanakan itu milad pertama. Jadi Biker Subuhan ini pertama kali berdiri itu September 2019. Berapa sih? 20 ya? 19. Sudah lebih dari puluhan masjid yang sudah kami datangi sekota Batam. Tadi kan bilang anggotanya sudah hampir 500 orang. Iya. Dengan berbagai tipe ya. Betul. Single, double. Itu susah nggak sih membangunkan mereka? Tapi kan ada tadi yang sebagian memang nggak pernah tidur dulu ya. Iya. Iya, jadi semangat sih. Mereka punya semangat yang luar biasa. Dan memang itulah karakter anak muda ya. Iya. Semangat. Jadi mereka sekarang kan secara sudah dibagi per wilayah. Ada chapter Kupang, Batu Haji, Sagulung, Batam Center, Bengkong, Lubuk Baja dan sebagainya. Jadi mereka punya grup-grup sendiri yang saling mengingatkan. Tinggal kita nanti kasih pengumuman. Pokoknya jam 3:30 atau pukul 3 pagi kita kumpulnya di Engku Hamidah misalnya gitu. Nanti dari sana jam 4 baru kita konvoy ke masjid yang memang sudah kita jadwalkan gitu. Keren banget ya, mereka pakai baju koko. Pakai baju koko, pakai baju yang penting sih. Jangan sampai nggak pakai baju. Tapi ada seragam kayak semacam jaket gitu ya, rompi gitu untuk mengenali. Itu biasanya diisi hanya sholat subuh aja. Sholat subuh dan nanti ada penceramahnya, ada tausiahnya. Sekarang ini posisinya justru banyak masjid yang menghubungi dan kami kapan dong ke masjid kami. Jadi sudah terkenal dari kalangan masjid ke masjid. Karena gini, kita datang memberikan semacam jadi ramai kan masjid. Iya. Jadi warga-warga malu dong ya warga sekeliling yang tidak pernah sholat di masjid. Jadi pengurusnya bilang biar tetangga-tetangga di sekitar masjid ini jadi pada mau sholat di masjid. Malu dong mereka yang jauh-jauh. Ada yang dari Pulau Bulu, ada yang dari Galang, mereka. Tapi Bang, untuk nyubuh sendiri ini program nyubuh ini hanya untuk di kota aja, pasti ke pulau enggak dong? Sabtu kemarin kita ke belakang Padang. Aduh, itu ngumpulnya jam berapa? Iya, alhamdulillah bisa terlaksana ya. Anak muda semangat semua. Semangat deh itu Ramasinta. Yang pernah ikutan nyubuh Bang Teddy, komen apa sih kesan-kesannya ya. Kemudian untuk yang beras itu Bang. Kenapa sih memilih beras? Kan ada uang, ada banyak lah yang bisa disumbangkan. Tahu Masjid Jogokarian nggak di Jogja? Pada saat berbuka puasa Ramadan, itu mereka nyiapin bukaan makanan itu ribuan dengan piring dan gelas yang memang itu piring kaca, gelas, sendok, garpu yang itu disiapkan ribuan. Kita berpikir kok ngapa nggak box aja, styrofoam atau kotak gitu kan simpel ribet. Iya, ribet banget ya piring. Kami pengen semuanya kebagian berkah. Yang nyucinya, yang nyiapinnya, yang menghidangkannya gitu. Mungkin itu salah satu alasannya ya. Kenapa beras? Karena pingin kami anak-anak muda ini yang mungkin banyak sudah telanjur banyak yang salah, banyak yang dosa gitu ya. Ngambil berkah ngantar berasnya, mikul berasnya ya, gitu. Tapi juga tidak menutup peluang bagi yang memang nggak bisa nyumbangkan beras, transfer, nanti kita belikan ke beras. Alhamdulillah sampai saat ini setahun lebih GIB Gerakan Infak Beras Batam berjalan, kita sudah menanggung lebih dari 600 anak yatim sebatam. Berasnya. Itu setiap bulan kita supply kawan-kawan yang semangat. Itu ada donatur tetap? Ada, donatur tetap ada.
yang semi tetap ada, kalau pas lagi ada kalau nggak, ya kan, ada yang, alhamdulillah. Kalau misalkan yang baru nih belum pernah mendonorkan, itu gimana cara dari gerakan infak sendiri? Nanti boleh ditampilkan ya flyernya. Sekarang ini silakan yang mau untuk Ramah Sinta yang mau berinfak beras silakan. Bisa dihubungi ke nomor mana gitu kan. Terus harus berapa kilo, berapa kalung gitu Bang. Iya, jadi kalau bagi yang mau menginfak untuk donasi ke Gerakan Infak Beras Batam bisa dikirimkan ke rekening Bank Riau Kepri. Nomor rekeningnya 106 207 778. Saya ulangi 106 20 7 4 kali 8. Jadi setiap infak yang diberikan nanti akan kita kita konversi ke beras, lalu kita antarkan ke anak yatim penghafal Quran yang ada di Kota Batam dan pulau-pulau sekitar Batam. Tapi kalau misalkan sosmednya Gerakan Infak Beras Batam. Gerakan Infak Beras Batam atau Paskas, Pasukan Amal Soleh. Wah, pasukan Instagram dan Facebook ya. Itu bisa juga menghubungi di situ. Sekretariatnya ada di Masjid Agung atau Masjid Raya Batam Center. Oh, dekat sekali Ramah Sinta di Batam Center. Ya silakan datang aja. Ada panitianya setiap hari ya di situ ya? Ada yang standby setiap hari, mana tahu langsung mau ngantar berasnya. Benar. Silakan. Iya. Seperti itu. Biasanya nerima paling sedikit berapa sih, Bang? Sebulan itu kita nyalurkan rata-rata sampai 3 ton. 3 ton ya? 3 ton ya. Itu pembagiannya 1 bulan sekali? Atau gimana? Sebulan bisa sekali atau 2 kali. Oh, 2 kali. Iya. Itu langsung ada yang bagian itu anak muda semua. Anak muda semua. Anak muda semua. Luar biasa pemuda-pemuda sekarang ya. Contoh dong. Ada pemuda nih. Pemuda masa kini. Jadi jangan hanya tidur aja, dugem aja, tapi ikuti. Dugem nih, minum kopi, dugem ya. Makanya Kenshin ini dia bukannya 24 jam di kawasan Nagoya. Daripada titik-titik, mendingan ngopi. Satu masuk. Jadi Ramah Sinta Indonesia salah satu produk Kenshin Coffee dari Bang Tedino. Nih silakan bisa langsung datang ke Windsor ya, 24 jam. Daripada nongkrong kemana-mana, mendingan langsung ke temu Bang Teddy. Siapa tahu bisa sharing-sharing Bang Teddy, bener nggak? Oke, sekarang kita masuki 5 pertanyaan, jawab cepat tanpa mikir Bang. Pendidikan. Enggak, satu lagi. Kenapa Bang Teddy suka panahan olahraganya? Enggak olahraga sepeda atau bola, tapi katanya denger-denger panahan nih Ramah Sinta. Suka mana? Mana perempuan Mana? Bang? Mana saya Bang? Kenapa Bang memilih mana? Soalnya kalau sekali mana jarang meleset sih. Oh, Enggak. Saya di panahan itu sebenarnya bukan praktisi panahan, tapi lebih ke organisasinya, balik lagi ke organisasinya. Diajak untuk ngurusin panahan Kepri gitu. Tapi kalau olahraga biasanya justru sepeda, lari gitu. Sepeda kekinian banget ya. Atau KNPI nanti ada rencana untuk mengadakan event sepedahan santai. Mungkin gitu. bisa jadi ya. Apalagi sekarang kita pengen, pemerintah lagi menggalakkan sektor pariwisata kan. Entah mungkin kita nanti sepedanya di Galang sana, Kepri Coral, Rano dan sebagainya kan bisa gitu. Oke Bang, kita akan segera masuki pertanyaan jawab cepat ya. Mau diminum dulu? Minum dulu ya. Iya, biar agak tenang sedikit. sedikit. Soalnya nih pertanyaannya susah. Udah lama nggak turun begini. Oke, pertanyaan pertama. Teh obeng apa teh tarik? Teh tarik. Oke. Suka pakai t-shirt atau kemeja? T-shirt. Kalau libur ngumpul kawan, apa ngumpul keluarga? Ini mau jujur atau keluarga dong. Bohong. Kali nonton soalnya. Kalau lagi ngumpul sama kawan, pilih dibayarin atau ngebayarin? Ngebayarin. Hebat ajak dong Bang, saya Bang traktir. Yang kelima, pilih jadi kadis pendapatan atau kadispora? Aduh. Kayaknya udah ada nih, kayaknya ini bener-bener. Saya milih jadi ketua KNPI ya.
Oke, itu Siap. dia ya. Sekarang alasannya. Yang pertama tadi suka teh obeng apa teh tarik? Alasannya apa? Tadi teh tarik. Teh ya, Bang? tarik, teh Kenapa? Kok nggak kopi, Bang? Nggak ada ya pertanyaan di sini ya? Nggak ada pertanyaannya, iya. Siap. Gitu. Teh tarik itu punya kesan yang berbeda daripada teh obeng. Teh obeng kita kenal dari kecil udah tahu teh obeng. Teh tarik saya kenal di Batam. Oke. Dan memang sensasinya beda. Kalau buatan Batam sama luar Kepri itu beda. Itu alasannya. Tarikannya. Tarikannya. Ngomong-ngomong maksudnya orang mana sih aslinya? Aslinya orang Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Sama tuh semuanya orang Pekanbaru tuh. Oke ya, teh tarik itu dia sensasinya Rama Sinta. Yang kedua suka pakai t-shirt atau kemeja? T-shirt. T-shirt, T-shirt kenapa? karena lebih santai, relax, dan nggak suka terlalu formal. Oke. Sekarang ini lihat dong kemeja, Iya. t-shirt dan luarnya ada jaketnya KNPI, hidup KNPI dong ya. Yang ketiga kalau libur ngumpul sama kawan atau sama keluarga, tapi kayaknya tadi jawabannya agak-agak meragukan gitu, mikir kayak Saya gitu. tuh kalau boleh curhat sebenarnya, udah kebanyakan kegiatan. Jadi kalau pulang itu suka kadang agak dapat yang pahit-pahit sedikit lah gitu. Ya mungkin karena waktu ya, bagi waktu. Jadi kalau pas lagi kosong atau libur senang sama keluarga sih. Sama keluarga. Berarti sering diomelin ya, Bang? Ah, didiemin, bukan diomelin. Curcol. Didiemin, dimanyunin. Jadi Nanti itu diedit kan? Enggak. ya. Aduh, jadi nah itu dia bener. Paling lambat pulang ke rumah tuh jam berapa sih? Ini acara apa sih? Kan banyak kegiatannya nih. Pernah jam 1, jam 2 juga pernah. Masya Allah, ya pasti Ya, wajar ya. wajar dimarahin, dicemberutin. Jadi untuk merayunya supaya tidak cemberut tuh apa? Oh, ada trip dan khususnya. Nggak apa-apa bagi Bang, siapa tuh ada tuh Rama Sinta yang Kalau yang mau mendapatkan trik dan tipsnya, silakan datang ke Kensin. Nah, jadi sambil ngopi di Kensin ya. Oke, ini dia tipsnya sih, apa sih tipsnya? Silakan Rama Sinta datang aja lah ke Windsor ya. Oke, terus tadi yang berikutnya adalah kalau lagi ngumpul sama kawan, nih mentraktir atau ditraktir? Itu sebenarnya bukan sosokan ya, mau bayarin. Tapi karena jabatan ketua. Ketua itu kan tukang menyelesaikan semua. Yang belum selesai kita selesaikan gitu. Jadi kebiasaan jadinya. Berarti sering kali ya, hampir setiap Ya Saat nggak ngumpul. sering, tapi jadi ya termasuk lebih banyak begitunya daripada kita di. Soalnya pas kita baru datang tongkrongan, oh aman ada ketua gitu kan. jadi Paham? malu kalau nolak ya. Kemudian yang kelima nih, jadi Dinas Pendapatan atau Kadispora? Tadi saya nggak jawab yang itu. Belum, makanya dijawab. Eh, Tadi jawabnya sih Ketua KNPI. apa pilihannya? Kadispora atau? Kadispora atau Kadis Pendapatan? Wow. Ih, Mending Kadispora. Kayaknya aja lah kalau kayak gitu. masa sih? Ngurusin pemuda kan Oh sukanya ya emang pemuda ya. Maksudnya lebih ada pengalamannya gitu. Dibanding pendapatan kayaknya lebih ribet dan punya tanggung jawab yang besar. Tapi kayaknya lebih cair di situ deh Bang. Ya, kenapa? Beku ya. Yang lain beku. Di pendapatan. Ya mana-mana aja lah. Oke Bang, saat sekarang ini kan sudah jadi PNS, Ketua KNPI, kemudian juga sibuk di organisasi. Ketua masjid juga loh. Ketua masjid juga? Iya. Luar biasa. Ya Gak tahu Allah, kenapa Sinta. tuh pertimbangannya dipilih. Coba kalau Bang Teddy itu masih single, wah pasti udah pasti banyak sekali yang mendekati Bang Teddy. Tapi ngomong-ngomong, Garuk-garuk langsung. oke Bang Teddy, sampai sejauh ini apa yang belum Bang Teddy capai nih? Saya orangnya nggak ada target sih, ya. Jadi ngerasa nggak ada yang mesti saya kejar gitu, ngalir aja. Itu juga mungkin dari nggak ada beban. Jadi merasa ya alhamdulillah apa yang sampai di titik ini rasanya kayak udah lebih dari cukup sih semua hal gitu. Jadi bersyukur aja lah. Tinggal ngejalaninnya aja dengan baik. Tiap tanggung jawab yang diberikan pimpinan atau lembaga atau apapun itu kita laksanakan dengan baik. Atau ada tips dan nasihat yang untuk para pemuda-pemuda di Kota Batam yang ingin barangkali
berorganisasi. Ya. Gimana tuh? Ya, coba pikirin aja, kita udah umur sekian ya, 20-an, 30-an. Kira-kira kita nih bermanfaat nggak buat orang gitu? Ya kan? Hadirnya kita ini justru jadi beban nggak keluarga gitu kan? Orang tua gitu. Nah, mulai dari situ sih kita berpikir, kemudian kita paksakan diri kita untuk berkegiatan positif. Karena kalau kita lengah, kita akan diambil oleh hal-hal yang negatif. Itu aja sih. Gitu aja. Jadi kalau misalkan masih ada nih pemuda-pemuda di Kota Batam yang masih sering buang-buang waktu hanya dengan begadang atau apa, gimana tuh Bang? Di Rukiah. Enggak lah. Iya memang masanya anak muda sih. Memang masanya anak muda itu lagi seneng kumpul ya, mencari jati diri. Cuma ya ingat aja bahwasanya jangan sampai kita larut, kemudian kita masuk ke dalam lingkungan yang kontraproduktif, tidak menghasilkan apa-apa, malah membawa kita ke jurang kehancuran. Gitu. Intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang positif, ikutin, gabungin diri, ajak dong gitu. Nanti lambat-lambat laun kalau lingkungan sudah dibentuk dengan baik, insya Allah tanpa kita sadari kita akan menjadi orang yang baik juga ya. Oke, itu dia Ramah Sinta Batam Indonesia. Terima kasih loh Bang Teddy. Sama-sama. Sudah berbagi ilmu pagi hari ini. Saat sekarang ini ya Bang Teddy ini sudah banyak sekali kegiatan. Jadi buat Ramah Sinta nih yang mau ikutan barangkali ya baik Subuhan bisa langsung menghubungi Bang Teddy juga ya. Boleh. Kan juga ada di Instagram, Facebook ada. Terus aktif di join aja. Juga bisa ya. Nanti setiap kali biasanya acaranya hari Minggu, hari Jumat udah tayang itu flyernya. Kegiatan di mana datang aja. Gitu. Rencana untuk Sabtu ini mau kemana? Nyubuh? Saya belum cek jadwal nih. Soalnya biar pada ikut tuh. Ya. Ada Ustadz dari Jakarta datang, ya? Ustadz Handi Boni, mungkin dalam rangka milad kelompok sahabat hijrah. Nah, jadi nanti dia datang ke Batam Safari, biasanya kita ikut pengajian beliau. Oh gitu. Ya. Oke, sukses ya untuk Terima kasih. KNPI, Biker Subuhannya, kemudian gerakan infak beras Batam. Mudah-mudahan masih terus bertambah orang-orang yang peduli untuk sesama. Oke, Ramah Sinta Indonesia, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari sosok Muhammad Teddy Nuh SSTP MSI. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Dan jangan lupa kalau mau curhat silahkan datang langsung ke Windsor ya. Kopi Kensin Kopi. Terima kasih Kensin Kopinya. Sukses ya Bang ya. Amin, makasih. Oke, kau pikir aja sendiri. Kayak gitu ya Bang ya. Pikir aja. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi di ruang 1007 dengan tamu yang berbeda. Saya Satya Jasmar pamit. Sampai jumpa lagi. Bye bye.